Halo sahabat entrepreneur, video ini tentang tutorial bagaimana membuat master di Odoo Apps. Oke, kita mulai dengan company dulu ya. Kita masuk ke setting. Setelah itu di sini ada update info. Oke, kita isi nama company-nya. Coba PT Berkah Abadi. Oke. Alamatnya bisa mulai di sini Jakarta Selatan, membaca dan permai. Oke, nomor teleponnya bisa diisi dengan nomor telepon saya sendiri. Ini emailnya, kita kosongkan saja emailnya. Saya isi dengan Kiki dan creativesolution.com. Currency-nya adalah IDR. Logonya boleh kita ambil dari logo Creative Solution. Oke, sekarang kita save. Oke, company sudah kita update. Yang berikutnya adalah kita masuk ke accounting. Untuk accounting, kita harus mengisi chart of account dulu sebelum kita memulai menggunakan aplikasi Odoo ini. Sekarang bisa dilihat di sini cara account-nya kosong ya. Nah, kebetulan ada rekan kita dari Fitrend ini, Pak Ahmad Daniel, dia sudah membuatkan Odoo untuk membuatkan cara account Odoo untuk digunakan. Jadi sudah dibuat cara account-nya, settingannya juga jurnalnya sudah dibuat, kita tinggal install aja tuh. Oke, kita ketikkan Indonesia. Oke, ini bisa dilihat di sini modul infonya, di sini dari Fitrending. Ya, Fitrending adalah perusahaannya miliknya Pak Ahmad Dhani. Oke, kita install. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Sekarang kita masuk lagi kembali ke accounting. Kita lihat konfigurasi, cara account, dan sudah ada. Oke, ini standarnya ya. Jadi kalau kalian mau menambah atau mengurang, ya silahkan. Contohnya kita akan menambahkan, di sini sudah ada BCA, BNI. Coba kita tambahkan Bank CIMB Niaga. Kita create. Bentar, saya mau lihat dulu kode banknya. Berarti CIMB Niaga adalah 1120080. Ini kode akunnya 1128080. Namanya adalah Bank CIMB Niaga. Tipenya di sini adalah kita pilih Bank and Cash. Oke. Grupnya kita kosongkan saja, lalu kita oke, sekarang kalau kita lihat sudah ada ya. Ya ini salah ya, bukan 28080 tapi 20080. Cara editnya kita masuk ke dalam cara vokalnya, lalu kita edit, kita ganti menjadi kosong, lalu kita save. Oke, ya ini di sini gimana kita cara membuat cara vokal. Oke, nah cara vokalnya sendiri mungkin saya jelaskan sedikit mengenai cara vokalnya yang wajib harus diisi. Yang pertama adalah kode akun, nama akun, lalu tipe akun. Nah ini tipe-tipenya disesuaikan dengan akun-akunnya dari receivable, bank and cash, current asset, dan sebagainya. Oke, setelah itu kita masuk ke customer. Kita akan membuat customer ya. Mungkin kalau customer kita awali dengan
nama diakhiri dengan PT, CV, atau ini ya, PD ya. Kita coba dengan Agung Sejati, PT Jakarta Barat, atau bisa address satunya kita langsung aja Jalan Zanogor KM 42. Ini adalah Kalideres, Jakarta Barat, stepnya Jakarta. Oke, 11.840. Oke, ini di sini ada kontak address. Jadi ini bisa diisi invoice-nya nanti mau dikirim kemana, alamatnya, delivery-nya mau dikirim kemana, atau ada alamat-alamat yang lain. Ya. Berikutnya nih di selesai purchase-nya ini saya rasa ini nggak perlu diisi secara detail karena seperti ini tadi Agung Perkasa PT. Nomor teleponnya 0215450060. Oke, ini nggak perlu diisi semua. Oke, saya jelaskan dulu yang atas ya. Jadi di tabnya sales ini, di sini akan muncul laporan-laporan apa saja yang sudah kita jual kepada Agung Perkasa PT. Lalu di purchase, jadi kalau Agung Perkasa PT itu juga sebagai vendor, kita juga bisa melihat apakah kita produk apa saja yang kita beli atau jasa apa saja yang kita beli pada Agung Perkasa PT. Oke. Nah, ini adalah invoice yang terbit atau yang overdue juga akan muncul di sini. Ini juga kalau ada vendor bill yang terbit dan overdue juga akan ada di sini. Ini adalah partner ledger-nya. Nah, partner ledger-nya ini adalah sama seperti GL ya, jadi ada debit kredit. Kapan invoice ini terbit, kapan dibayar, di sini mutasinya akan ada di sini. Oke. Sekarang ini kita save. Sekarang kita masuk ke vendor. Oke, kita create vendor. Kalau vendor mungkin akan lebih baik nama PT di depan ya. PT Baja Perkasa Prima. Mungkin di Gunung Putri, Bekasi, di Jalan Gunung Putri, nomor 98, Bogor. Bogor. Ini bisa diisi pendekatannya 0251 276 54 ya. Oke. Nah, di sini juga di accountingnya sudah diisi ya. Jadi piutang usaha sama utang usaha. Karena apa? Karena kita sudah mengimpor tadi add-on-nya punyanya Fitraining untuk khusus Indonesia. Sama seperti yang tadi di customer, sales ini adalah apabila vendor ini juga sebagai customer, kita akan bisa melihat
penjualan kita terhadap baja Perkasa Prima. Nah, ini purchase-nya, pembelian apa saja sudah kita beli, kapan, dan juga di sini invoice-nya kalau kita menjual barang ke PT Baja Perkasa Prima. Dan ini adalah hutang kita ya, vendor bill yang Baja Perkasa Prima kiriman kita. Ini listnya ada di sini semua. Dan juga di sini ada partner ledger. Ini sama, kurang lebih sama seperti customer. Oke, sekarang kita save. Sudah. Sekarang kita masuk ke produk. Oke, nah di produk kita akan create produknya. Nah, di produk contoh kita akan membuat produk dengan nama produk 1. Mungkin nanti nama produknya bisa bebas, produk apa saja. Nah, saya jelaskan dulu, ini bisa di-upload gambarnya ya. Produk apa saja yang ingin ditampilkan di sini, ya kita bisa upload dan jadikan attachment. Saya jelaskan dulu, di sini ada 2 tick ya, jadi can be sold atau can be purchased. Nah, kalau can be sold itu, kalau kita hanya tag di can be sold, jadi product name ini nggak akan muncul di purchase, di modulnya purchase. Tapi kalau kita tick can be sold dan can be purchased, berarti bisa kita beli dan bisa kita jual kembali. Di general information, di sini ada product type. Di sini ada tiga tipe produk ya. Di sini ada consumable, ada service, dan juga ada storable. Consumable itu adalah biasa digunakan untuk barang-barang yang langsung dikonsumsi sendiri pada saat pembeliannya ya. Jadi contoh seperti ATK gitu ya. Jadi pada saat kita terbitkan vendor bill itu tidak akan kita tidak memanage kuantitinya, tapi langsung dikonsumsi. Gitu. Nah, terus kalau service ini untuk barang-barang jasa. Storable ini untuk barang-barang inventory. Sudah pasti pada saat kita beli, disimpan di gudang, kita maintain cost-nya, kita maintain kuantitinya, dan pada saat jual itu juga ada HPP-nya juga terjadi. Kita masukkan dengan storable. Nah, berikutnya di sini adalah produk kategori. Di produk kategori ini, kita bisa create sebenarnya. Kita bisa create produk kategori. Kita contohkan misalnya ini adalah grup baja. Nah, di grup baja, saya akan langsung ke inventory valuation ya. Di costing methodnya kita ada 3 tipe ya, standard price, FIFO, dan AFCO atau average cost. Biasanya kita pakainya average cost ya. Nah, untuk inventory valuation-nya kita tidak akan manual, tapi kita akan pilih dengan automated. Nah, apa bedanya manual sama automated ya? Jadi kalau manual itu pada saat kita beli barang tidak langsung mengupdate ke valuasinya ya. Jadi kita memang harus mengupdate manual. Jadi pada saat terciptanya invoice nanti, invoice penjualan, itu tidak ada HPP-nya. Tetapi HPP-nya kita akan menjurnal sendiri. Gitu. Kapan terjadinya HPP itu, ini bisa dibilang kayak periodik sama perpetual. Oke. Yang di bawah, di sini adalah, di sini saya langsung aja ke income account dan expense account. Income account-nya di sini adalah akun penjualannya ya. Jadi pada saat barang ini dijual, jurnalnya akan ke kepala 4 atau ke akun penjualan. Dan harga pokok penjualannya itu juga tercipta di kepala 5 ya. Ataupun bisa nanti dipilih sesuai dengan kebutuhannya perusahaan masing-masing. Okay. Berikutnya masuk ke stock input account. Nah, di stock input account ini ada stock output account. Ini fungsinya sebenarnya sama. Makanya kenapa cowoknya sama ya, stock intern dan stock intern.
Nah, stock input account itu digunakan pada saat apa? Pada saat kita membeli barang, kita sudah menerima barangnya, tapi belum menerima vendor bill. Jadi di sini kita ini sebenarnya seperti kayak akun perantara. Kita tampung dulu, jurnalnya. Nanti setelah kita terima vendor bill, langsung dia akan melakukan jurnal balik terhadap vendor bill tersebut. Sama seperti stock output account. Ini pada saat kita terbit surat jalan atau delivery order, dia akan ditampung di sini. Oke. Nah, berikutnya di sini adalah stock valuation account. Stock valuation account ini adalah akun inventory-nya. Jadi contoh, saya mau memisahkan akun inventory berdasarkan grup baja, berdasarkan grup. Contoh ini adalah grup baja. Jadi bisa dipisahkan di sini. Jadi akan di dalam balance atau di dalam neraca kita bisa melihat bahwa grup baja saya, kelompok inventory baja saya nilainya berapa. Kalau grup inventory kayu saya nilainya berapa. Nah, ini dipisahkannya di sini nih. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Ini memang agak accounting sedikit, tapi saya coba dibuat lebih ringan ya. Jadi agar semua yang mungkin bisa dibilang belum mendalami accounting ini cukup basic sebenarnya ya. Jadi nggak perlu skill-skill khusus ya. Maksudnya nggak perlu yang harus accounting banget ya. Ini cukup simpel. Oke, lalu kita save. Oke. Di sebelah kanan di sini ada sales price. Sales price-nya bisa di-input di sini atau juga kita bisa menggunakan price list. Nah, untuk price list sendiri nanti kita akan buatkan videonya sendiri ya. Oke. Nah, berikutnya di sini ada customer tax, apakah kita kena PPN 10% atau enggak, nanti silahkan diisi di sini. Nah, berikut di sini adalah ada cost-nya ya. Nah, jadi ini silahkan diupdate cost-nya. Jadi kalau pada saat migrasi biasanya cost-nya sudah ada di sini. Nah, kalau belum ada, contoh produk 1 kita update cost-nya. Oke, ini cost-nya misalnya adalah produk 1 harganya 50.000. Save. Oke. Jadi nanti pada saat kita pembelian, cost-nya akan muncul 50.000. Gitu. Untuk pembelian sendiri, nanti kita akan buatkan videonya ya, terpisah ya. Jadi untuk bisa lebih detail, lebih komprehensif, jadi akan mudah diikuti. Oke. Berikutnya di sini ada unit of measurement dan ada purchase unit of measure. Ini kenapa ada dua? Jadi ini saya jelaskan ya. Jadi kenapa ada dua? Kalau unit of measurement ini adalah unit utamanya ya. Jadi unit yang ini bisa dibilang ini unit default-nya. Nah, purchase of unit ini adalah unit pembelian. Contoh seperti ini. Unit utamanya kita adalah liter. Nah, tapi kita beli beli produk ini dalam bentuk galon. Nah, jadi bisa purchase measure-nya itu adalah galon ya. Di sini belum ada, tapi nanti bisa dibuat. Oke. Nah, jadi bisa beli dalam bentuk galon, dijual dalam bentuk liter. Oke. Sebelum saya lupa, di sini ada internal reference. Biasanya kan juga ada product code ya. Nah, ini product code-nya mungkin kita bisa isi. Misalnya di sini adalah raw material 001. Barcode-nya kita bisa isi. 745 ABCD. Kalau ada barcode-nya ya. Kalau tidak ada barcode-nya, ya kosongkan saja. Ini tidak wajib. Oke, lalu kita save. Oke, jadi saya recap lagi ya dari awal ya. Jadi untuk pembuatan master, sebenarnya pembuatan master nggak harus dari accounting ya. Kita bisa buat dari kontak. Nah, di kontak pun yang kita lihat, coba kita lihat ini ada PT Baja Perkasa Prima. Nah, di sini juga ada Agung Perkasa PT. Nah, ini alamatnya salah nih, bodor nih, bukan bodor. Ini saya edit dulu ya. Edit.
Sebenarnya bukan Bodor, tapi Bogor. Oke. Oke, saya share. Oke. Jadi dari kontak ini kita bisa membuat vendor atau customer. Kita bisa buat banyak. Oke. Berikutnya dari accounting tadi kita sudah buat cara account-nya. Oke, kita buat tambahan satu tadi di Bank CMB Niaga ya. Kita cara membuatnya tadi sudah saya demokan. Nah, berikutnya di sini sebenarnya ada yang terpenting nih untuk accounting, adalah jurnal-jurnalnya. Nah, ini bisa dibilang ini adalah voucher-voucher pencatatannya ya. Jadi kalau customer invoice, ini nanti jurnalnya apa. Ini sudah dibuat, dan ini adalah kode jurnal. Terus kalau misalnya vendor bill, ini seperti apa, nanti kode nanti seperti apa, dan seterusnya. Oke? Nanti jika ada pertanyaan, boleh taruh di komen. Nanti kita akan tambahkan lagi video-video yang lebih menarik. Oke, terima kasih, sahabat entrepreneur. Bagaimana? Mudah kan caranya? Silahkan dicoba ya, dan komen jika ada pertanyaan. Kita akan adakan free webinar setiap hari Rabu jam 8 malam. Jika berminat, silahkan WA ke nomor 0812 9088 2718. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan share ke sahabat entrepreneur lainnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.